Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat satu iman. Hari ini saya berada di kediaman Pak Kiai Ahmad Syafi'i. Dalam rangka silaturahmi ada Pak Tarso sebagai sekretaris, ada Pak Kiai. Saya sudah disiapin teh, buah, berkah. Sambil saya menanya-nanya masalah ya seputar dari solihin lah. Karena saya ambil Pak Kiai Sohib, saya berteman dari masih anak remaja. Pak Kiai jadi Kiai, Pak Ustadz jadi Kiai, saya jadi pelatih bola. Tapi pertemanan tetap ada hubungan batin lah. Hari ini saya mau nanya Pak Kiai, pengen belajar. Yang saya dengar ini markas dari Solikin ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang dimana banyak sudah ribuan orang masuk kemari dari mana selidik. Nah, saya mau datang, tapi ada satu yang belum paham masyarakat. Gak semuanya orang pro pan, ada yang kontra, ada yang karena apa? Karena nggak paham lalu menjudge Pak Kiai ini macam-macam. Saya mau jelasin bahwa kalau mau menjudge seseorang, pelajari dulu dari A sampai Z, baru ngasih poin. Jangan dari info dari orang-orang begini-begini, pakai gini-gini, lalu ngejudge, ngasih tahu ke orang. Itu nggak fair. Saya biar secara nggak langsung, saya bukan murid dia, tapi saya sering silaturahmi, saya selidiki, saya amati apa yang diajarin nih. Oke? Ya, nanti saya mau nanya Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, saya mau nanya. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang rumor ada yang pro ada yang kontra di masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik dulur-dulur semua, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Kiai Nahmar, ya ini sokip saya sebetulnya, cuman sekarang dia manggil saya Kiai itu ya karena saya sekarang jadi Kiai, tapi dia juga dari dulu jadi Kiai bola, jadi santri-santri bolanya banyak. Sebelum saya menjawab, kita bikin komitmen dulu, kita ngaji bareng, belajar bareng. Jadi dimanapun berada, tempat ini adalah tempat belajar ya, dan dimana saja saya belajar, ketemu siapapun, dia adalah tempat saya orang yang memberikan pelajaran kepada saya. Itu saya begitu. Jadi kita sepakat, kita sahabat. Jadi kita tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada ustadz, tidak ada tilmid, tidak ada guru, tidak ada siswa, ya, tidak ada mursyid, tidak ada murid di sini, tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa. Kita sohib. Karena mengingat apa? Rasulullah itu muridnya ratusan ribuan punya Rasulullah, tapi nggak ada yang dianggap murid. Semua sahabat ya, sepakat ya Pak? Kontroversi apa tidak ini? Sepakat ya? Tidak kontroversi ya? Dan nyatanya memang semua yang berjumpa Rasulullah itu sahabat, ya kan? Nggak ada yang murid, jadi kita sahabat. Pertanyaan tentang kontroversi ya. Ya saya sendiri belum pernah melihat kontroversi yang terjadi, karena tidak ada hal-hal yang kontrak dengan saya yang secara langsung, tidak ada. Saya itu di mana-mana ketemu siapapun, bahkan kalau ketemu kiai, ketemu ustadz, saya dipeluk, dirangkul, baik-baik aja lah dengan tokoh-tokoh sini semua baik. Masyarakat sini dari kalangan anak-anak TK sampai remaja, ABG, sampai ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, bapak-bapak muda, bapak-bapak tua, kakek-kakek, itu semua akrab sama saya. Jadi saya tidak merasakan adanya
kontroversi dengan masyarakat. Tidak ada saya merasa tidak ada, makanya saya aman-aman aja, saya nyaman-nyaman aja, saya bergaul mengadakan acara apapun tidak pernah ada beban, dan saya tidak pernah punya kendala Pak Ahmad. Tidak pernah ada, acara apapun yang saya lakukan berjalan tepat waktu. Ya ingat ya, tepat waktu. Rabiul Awal tanggal 12 saya peringatan Maulid, 27 Rajab kemarin Isra Mi'raj, 1 Muharram mesti menyambut tahun baru Hijriah. Itu rutin Pak. Idul Fitri mesti 1 Syawal saya. Ya Ramadan ya puasanya 1 Ramadan. Nggak pernah kontroversi lah nyatanya. Kalau kebetulan kemungkinan Pak Nahmar menanyakan tentang kontroversi, yang saya tidak merasakan itu. Bagi saya dalam hidup ini harus kontroversi. Dan saya mendapat ilmu langsung dari Tuhan tentang ilmu kontroversi. Kontroversi itu kan perbedaan. Ya. Jadi bagi saya tidak masalah. Jadi malah suatu keharusan kontroversi itu, dan saya sudah disiapkan oleh Allah ya tentang ilmu menerima dan menghormati perbedaan. Itu langsung dari Allah Pak, bukan dari siapa-siapa. Kenapa? Saya terlahir dari bapak dan ibu saya yang berbeda. Bapak saya itu nggak sama dengan ibu saya Pak. Kontroversi Pak. Pemikirannya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, cara jajannya berbeda, shoppingnya berbeda, dandanannya berbeda. Saya dididik dari kecil itu untuk menerima dan menghormati perbedaan. Jadi bagi saya, kalau menurut Pak Nahmar ada kontroversi di masyarakat, saya sampai sekarang belum tahu ada kontroversi apa, karena belum pernah ada kritik, ada komplain. Bahkan kalau saya diminta ngisi-ngisi acara-acara kumpul ngaji bareng Pak, saya nggak pernah langsung pulang Pak. Saya mesti duduk dulu, ngobrol dulu sama pengurusnya, sama panitia. Barangkali ada kesalahan saya biar dibenarkan. Barangkali ada hal-hal yang tidak sepaham, biar ayo kita diskusi bareng-bareng, adakan klarifikasi. Dan sampai sekarang saya tidak punya masalah dan tidak pernah merasa ada kontroversi. Monggo Pak, silakan. Oke. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban yang puas. Sebenarnya gini, kontroversi perbedaan salah paham itu di masyarakat biasa. Kenapa? Yang saya tarik kesimpulannya adalah karena orang nggak paham, nggak tahu. Ketidaktahuan itu lalu dia ngejas. Tadi saya bilang bahwa tidak tahu jangan memvonis. Akibatnya fitnah. Saya sering ngomong gitu. Terus yang saya tarik kesimpulan adalah saya sudah belajar, bukan belajar, diskusi lama Pak sama Pak Kiai ini. Sebenarnya yang membuat isu-isu kok ajarnya begini aja begitu, orang-orang yang kelihatannya selevel juga, selevel ustad seperti Kiai. Saya tidak sebut nama karena merasa terancam pengaruh. Kadang dia lempar bola Kak, kita begini-gini, oh itu ajarnya begini gitu. Itu kan pancingan sebenarnya. Sebenarnya nggak usah diladenin, gitu. Nggak berpengaruh lah. Umpamanya saya saingan masih itu ada kan, saya bikin letupan gini. Di level Kiai juga kadang-kadang begitu. Nggak semuanya tapi yang saya tangkap. Tukang gorengan, saingannya tukang gorengan. Tukang ojek, saingannya tukang ojek. Pelatih bola, saingannya pelatih bola. Di level ustaz juga ada, cuma terselubung. Halus. Ini yang saya tangkap. Tapi itu masa lalu. Kalau masa lalu berarti masa kini nggak ada Nggak dong? ada. Oh nggak ada berarti kan? Udah, itu sudah lalu. Itu kan proses. Itu proses perjalanan. Mungkin sekarang sudah mulai kenal, dulu belum kenal mungkin. Ini kok orang baru. Ada istilah nggak kenal nama kayak saya. Semua biar kiai segala macam pelatih bola saya semuanya berproses. Dari mulai A, B, C sampai ini berproses. Pasti ada ujian. Rasul aja berproses, nggak langsung diterima kan? Sampai begini. Terus yang satu lagi yang kelebihan dari kiai ini, dia mantan preman. mantan preman jadi kiai.
Nah itu yang jarang diketahui. Orang yang nggak paham sekilas-kilas saja melihat Pak Ustadznya yang Kiai. Taunya preman lah. Tapi backgroundnya dia kan preman. Makanya ketika dia jadi Kiai, dia punya karakter ya begini. Jadi dia nggak bisa berbahasa halus kayak orang kayak Agim yang ngomong bahasa Sundanya lo kalau gitu enggak, bahasa orang Jawa Timur. Orang yang paham tapi nggak ngelihat dialognya, intinya apa yang diajarin apa nih? Dia mau ngegiring masyarakat kemana nih? Kemana dia nih? Saya jadi wasit, hakim. Kalau dia menyimpang dari syar'i ini, saya tegur. Tapi selama ini, bisa ditolerir. Kan saya pengamat juga. Karena saya kan. Saya kalau kritik dia ya tetap langsung aja. Tapi selama ini nggak ada yang punya nggak ada yang menonjol, berarti enggak. Semuanya kalau saya ada sesuatu yang multi tafsir, biarin aja. Dia nafsirin ini ya silakan aja, dia nafsirin silakan, nggak masalah itu. Kecuali ada bertentangan, itu boleh kita tegur. Bener nggak? Perbedaan boleh kan dari Islam loh, tapi yang nggak boleh bertentangan kan? Oh iya. Ketika dia bertentangan saya negur. Tapi ketika orang paling ngomong gini-gini, ranahnya ranah perbedaan, biarin aja. Umpamanya dulu Nabi semedi di Gua Hira. Sekarang Ustaz bikin apa? Bikin gua. Iya. Nah. Orang yang nggak tahu, aduh gua. Ngapain tuh? Kayak kesannya mistis gitu. Orang yang nggak tahu itu kan perlu dilurusin. Dan itu sekarang diabaikan. Begitu saya lihat, nggak masalah. Ini tumulnya tafsir lah. Tapi kalau kita urut betul gitu kan. Ustaz gaya Wali Songo. Emang kenapa Wali Songo? Orang-orang ini kostum kok. Desain. Kadang-kadang timbul premannya, kadang-kadang timbul kiainya, Ustaznya. Hebat itu kan. Ada timbul kiainya juga ini. Ada kadang-kadang kiainya. Kadang-kadang timbul premannya. Saya suka. Kalau lagi khotbah mungkin. Ya saya suka gitu. Saya orang yang nggak suka monoton. Dengar ceramah dari mulai jam berapa, 1,5 jam, dengerin aja, nggak ada istilahnya ngasih ruang untuk masa nanya apa, saya nggak suka tuh. Tapi kalau seandainya saya dihadap begitu ya terima aja, orang kita nggak ngapa-ngapain, kecuali begini. Jadi ada dua arah, diskusi itu hidup. Kalau hidupnya dia cuma ngasih ceramah, tugas saya dengerin aja deh. Itu bukan tipe saya deh, nggak betah saya. Kalau dia ngundang saya lagi kemarin, saya nggak mau. Iya. Karena ada nanya dong gitu, saya suka gitu. Cuman ranah saya, ranah bebas begini. Saya juga kan punya ukuran. Nanya saya. Nanya macam-macam, nanya apaan. Nggak nanya bersifat privasi, pribadi, nggak ada. Ranah agama. Nasihatin saya dong, yang lagi pusing. Setengah jam. Tanya dong, ya gitu aja. Bener nggak? Gimana menurut antum? Ya. Begini, saya hanya itu ya, nanti Pak Tarso boleh ngasih pendapat. Saya tak klarifikasi. Jadi selama saya bergerak di bidang keagamaan ya mungkin ya, di sini saya ngajar anak-anak karena diamanati sama tetangga-tetangga, anaknya, cucunya. Saya tidak pernah merasakan adanya kontroversi apapun, bahkan apalagi yang namanya tadi persaingan ya, tukang gorengan, saingannya tukang gorengan, tukang warteg sama warteg. Saya selama ini tidak pernah merasa punya saingan, karena saya tidak pernah punya motivasi apapun, tidak punya kepentingan apapun, ya kan. Jadi saya nggak pernah merasa bersaing, dan saya tidak pernah merasa tersaingi, dan mustahil Pak. Saya itu bisa menyaingi ustadz dan kiai. Wong Pak Nahmar sendiri mengatakan saya ini preman, mantan preman. Mungkin nggak saya saingan sama kiai. Nol besar itu. Dan nyatanya, jenengan boleh perhatikan, ustadz di sini semua dari yang paling awal Pak. Ya, yang sesepuh-sesepuh gini. Dulu ada Pak Kiai Isa Abdullah, ada Pak Kiai
Muhammad Harun, ada Pak Kiai Kaprawi, ada Pak Kiai Firmansyah, ada Pak Kiai Muhammad Salim, ada Pak Kiai Muhammad Soleh, bahkan ada Kiai yang Zainal Mutakin, datang Bapak Ustadz Gundur yang tamatan Timur Tengah. Semua sama saya kalau ketemu, menurut saya bagaimana saya merasa punya saingan. Saya tidak pernah merasa menyaingi dan tidak pernah merasa tersaingi, dan saya tidak pernah merasa ada kontroversi dengan beliau. Bahkan saya banyak menyerap ilmu dari ustadz-ustadz itu. Bagaimana kontroversi sih? Pak Namar tahu, Pak Namar bawa saya diajak ngaji kepada Pak Kiai Ahmad Suyuti, ngaji fikih, betul enggak? Di Sudirman. Terus ngajak saya lagi ngaji sama Pak Kiai Abdul Wahid Saroni, ngaji akidah dan akhlak waktu itu. Jadi ada akidah, akhlak, ada syariah waktu itu. Pak Namar yang bawa. Kemudian saya diajak ngaji ke Kuitang, di Al-Arab, ya kan? Bahkan ada kiai yang dari Pekalongan yang hadir waktu itu. Diajak ke tempat jualan buku, tapi tidak di perpustakaan Pak, bukan toko kolong jembatan. Dia juga yang ngajarin saya beli buku di kolong jembatan itu. Nah, bagaimana saya merasa kontroversi, Pak? Saya aman-aman aja. Kalau masalah masyarakat menilai, please, itu hak mereka. Dan saya selama ini tidak pernah memperdulikan penilaian siapapun. Bagi saya, Allah cukup yang mengawasi saya. Dan saya punya prinsip, selama kita masih hidup di dunia, kumpul dengan masyarakat, pindah di kampung manapun, kita berbuat sebaik apapun, sebenar apapun akan dinilai orang, dan penilaian itu kalau nggak positif, negatif. Jadi yang penting kita jalan di atas rel, ya, jalan di atas rel, gitu ya. Insya Allah Pak, saya punya prinsip begitu. Jadi saya punya ajaran yang mungkin raja nyeleneh, yang nggak bisa dipahami itu nanti tak jelaskan. Saya punya ajaran gini Pak. Kalau di Al-Quran mungkin kul ya ayyuhal kafirun, yang itu saya nggak pernah berani begitu. Hei orang-orang kafir kan saya nggak berani. Tapi saya punya ajaran begini. Nanti saya carikan dari mana kronologis itu. Per kopar kafir, joyo nunggang kereta, monggo sami mampir, tak suguh pitik limo. Lengo kileng-kileng, bojo songo, meteng bareng. Nah, nanti artinya nanti setelah biar Pak Larso barangkali ada pandangan lain tentang saya, tentang Darussalikin, monggo. Kalau begitu kan saya nggak merasa ada kontroversi. Ya, saya mau nanggapin sepatah dua patah kata ya Pak. 10 kata boleh Pak. Silakan Pak. Kalau saya kan memang baru anak bawang Pak, baru yang ikut ngaji itu baru Anak bawang. anak bawang itu baru anak kemarin sore yang ngaji Pak. Jadi sejarah dari awal semua saya juga nggak tahu. Tekan tadinya saya dari Pasar Tuh ngontrak pindah ke sini. Waktu itu memang saya nggak ikut ngaji, tapi ngikut ngajinya di teras Pak. Pak, ngikut ngaji di teras, dengerin ngaji. Tapi sama aja yang datang sama dia sama. Lama-lama ya tertarik ya. Terus kalau saya lihatnya kayaknya Pak Kiai itu kalau memang kita kembali ke masa lalu ya, zaman Rasul, itu kayaknya kok jodoh sama sahabat Rasul. Yang kalau nggak salah nih mau dikoreksi Pak, mungkin Umar bin Khattab ya kayaknya memenuhi sifat-sifat itu Pak Ahmad, kalau menurut kayaknya. Jadi memang ya tegas, artinya gini Pak, kalau pemahaman saya, kalau memang itu benar, menurut perasaan saya terima loh, dia akan diterabas, dia nggak berpikir orang lain mau suka nggak suka, pokoknya asal itu masih di rel menurut keyakinan dia, diterabas. Memang sifat Umar bin Khattab kan begitu ya. Jadi waktu informasinya, waktu dia tadi belum masuk Islam, setelah masuk Islam orang-orang yang musuh Rasul itu kan langsung didatengin kan. Artinya sekarang saya udah masuk Islam, begitu lo ada apa-apa sama Rasul, urusannya sama saya gitu. Jadi benar-benar gitu Pak ya. Kalau yang saya terima selama ini kayaknya memenuhi sifat itu Pak Ahmad. Kayaknya, tapi itu menurut pandangan saya pribadi. Kalau pandangan Pak Ahmad ya monggo. Gimana ya? Apa ada sisi kesamaannya enggak? Saya juga mohon ini penilaian yang mana. Kalau saya pribadi gitu.
Ya kalau bicara ajas manfaat itu Pak Kiai manfaat lah. Iya. Kan saya pernah bilang di forum kemarin tuh, di tengah-tengah masyarakat, apabila yang dominan itu orang maksiat, orang yang ibadah malu. Tapi kalau di satu masyarakat komunitas yang dominan itu orang ibadah, yang mau maksiat malu. Ya. Dia bertarung terus. Nah Pak Kiai ini ada di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya religi. Udah religi ditambah lagi. Orang yang berpikiran luas, terima apa adanya Allah yang Allah bagi di tengah masyarakat. Orang mirip Pak Kiai ini. Tidak apa, jarang seorang yang mengabdikan dirinya, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk agama, dakwah. Pak Kiai, dia Sapi, Ustawarto yang pernah tahu orang seluruh RO 1. Lah ada dia kan istilah sepertinya kayak paku bumi, kayak benteng gitu kan. Iya. Kalau ada maksiat mau datang, wah ada ulamanya yang sering bahasa lidah bahasa tuh karena zikrullah. Allah juga malu mau nimpain wajab tuh kan. Karena di situ ada kiainya. Tapi kalau di satu komunitas nggak ada kiai, nggak ada orang zikir, nggak ada orang sholat gitu, hancur lah. Kebakaran, banjir, pasti ya. Nah, masyarakat sekarang ulama-ulama yang tradisional pada kagak ada. Ustaz Mutarom, Ustaz Herman semua, Pak Jala semua, Rustami sudah dipanggil duluan, tinggal satu dirawat, doain biar sehat. Nah kalau ada ulama satu nggak dirawat, nggak ada ulama lagi yang ngajarin orang yang nggak bisa. Dia bukan guru, sok ngajar-ngajar, hancur lah. Begitu Pak Kiai. Tanggapan Pak Kiai? Ya. Ya. Mungkin yang mohon terakhir. Tadi sih Ustaz sholat asar. Maaf Pak Karsa ya. Bukan nggak terima, alhamdulillah saya terima kasih lah. Terima kasih atas segala perhatian dan apa ya ininya ke koreksinya pada saya. Tapi menurut saya itu lebih ya, berlebihan. Ya, maksud saya disamakan sahabat Nabi gitu ya. Jauh Pak, jauh panggang daripada api. Saya sholat. Ya, Ya, jadi habisin aja. ya intinya tadi yang saya bilang. Ya, nanti kan kalau Pak Namar mungkin kurang paham tadi yang pengen nanti tak jelaskan. Ya, saya cuman dari dulu belajar dan terus belajar. Jadi dengan adanya saya belajar, kan otomatis saya mendapat masukan, kemudian ada input. Nah, dari input-input atau masukan yang saya terima dari manapun datangnya, sasep, itu kan saya jadi punya bahan Pak. Punya bahan proses berpikir. Artinya setelah saya renungkan, saya timbang, saya pelajari, kemudian saya teliti, saya coba, saya alami ya, saya jalani, terus saya alami. Nah, dari sini kan ada proses ya Pak. Nah, alhamdulillah saya ngalami, saya bisa merasakan sesuatu dari input yang saya terima. Jadi tidak ada input yang saya telan mentah-mentah. Input itu saya alami dulu, saya merasakan. Nah, kita sepakat rasa nggak pernah bohong. Kalau benar ya benar, kalau enak ya enak, kalau baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Nah, yang nggak baik saya tinggal pasti. Tapi yang saya rasakan enak, baik, benar, saya yakin ini saya buat pedoman. Nah, inilah output maksud saya. Setelah ada furqan, ada penyaringan. Inilah output saya. Karena saya yakin ini real yang benar. Ya, apapun yang terjadi, penilaian apapun dari siapapun, saya tidak peduli. Kan yang merasakan saya. Yang merasakan enak, merasakan senang, saya merasakan nyaman, saya merasakan loh, kok happy, enjoy gitu ya. Nah, kalau ada yang ngalang-ngalangin saya tabrak. Jangan mengganggu dong, jangan mengganggu kebahagiaan saya. Jangan mengganggu kenyamanan saya. Saya punya hak untuk menikmati kemerdekaan saya. Jangan dijajah saya, gitu kan. Itu prinsip itu sebetulnya. Masalah orang mempermasalahkan saya, ya monggo. Yang penting saya jangan bikin masalah sama orang. Orang mau memfitnah saya, monggo. Yang penting saya jangan memfitnah orang. Orang mau mendolimi saya, ya silahkan. Yang penting saya jangan sampai mendolimi orang. Orang mau merugikan saya, ya please. Yang penting saya jangan merugikan orang, kan gitu. Kan
kalau bahasa Jawanya Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten sare, Maha Adil, Maha Bijaksana. Itu please, tapi ya jangan halangi saya dong. Karena ini saya sudah melalui proses yang saya lakukan. Nah, sebetulnya enggak ada. Saya itu enggak punya kepentingan apa-apa, Pak. Saya enggak punya latar belakang. Saya enggak pernah ada urusan untung rugi, Pak. Saya enggak ada untung rugi. Enggak ada hitung-hitungan untung rugi. Saya dakwah aja, saya ngaji aja. Yang saya sampaikan apa yang saya rasakan, yang saya alami saya sampaikan. Ini saya mengalami begini. Kalau memang dianggap baik, dianggap benar ya udah, kalau sampean mengamalkan amalkan. Tapi kalau dianggap salah, dianggap jelek, dianggap nggak benar, tinggalkan saya. Saya tak jalan sendiri sesuai dengan keyakinan saya. Itu komitmen saya kepada semua yang ketemu saya. Jadi saya tidak ada masalah, tidak ada beban hidup ini. Ya, jadi hanya itu sebenarnya. Kalau Sayyidina Umar mah luar biasa, Pak, pejuang. Aku belum berbuat apa-apa dan belum ada manfaat apa-apa menurut saya ya. Kalau Sayyidina Umar mau udah berjuang membela Rasulullah, wah, taruhannya awal saya ini kenal Rasulullah aja belum. Masih belajar, Pak. Jadi intinya sinau ya. Ayo kita sinau bareng. Nah, kira-kira gitu Pak Tarso. Monggo barangkali Pak Tarso ada sesuatu yang mau disampaikan ya. Silakan sambil nunggu Pak Namar. Nanti saya jelaskan itu kalau ada Pak Namar. Yang masalah kopar kapir itu. Saya pengen punya pendapat mungkin pribadi Pak Ing. Iya, Kalau misalnya nanti ada tidak kecocokan mohon dikoreksi Pak. Tentang pendapat Pak Namar tadi yang awal tadi salah paham tadi. Ya. Kalau saya kok memahaminya gini Pak Ing. Yang mungkin apa ya kata Pak Namar beredar di luaran itu ya mungkin sesama profesi itu ada gesekan ada itu ya. Itu saya punya pendapat pribadi begini Pak. Kalau yang namanya ini mau dikoreksi nih Pak. Kalau yang namanya salah paham itu menurut akal pikiran saya itu kan orang yang sama-sama mungkin satu level, sama alimnya, sama ininya mungkin bisa dikatakan salah paham. Karena seilmu. Jadi nanti kan ada namanya apa ya? Jadi bisa dibedakan antara salah pahamnya orang yang berilmu sama salah pahamnya orang awam. Kalau orang awam salah paham karena memang sedikit ilmu Pak. Mungkin koreksinya di orang yang rata-rata nggak sepakat itu mungkin ya nggak sama-sama alim. Mungkin kalau sesama-sama alim nggak begitu kayaknya Pak. Nggak salah paham seperti yang diungkap Pak Namar. Nah, iya kan sama ya. Iya, ilmunya sama, mungkin secara ini maupunnya sama lah baru bisa dikatakan salah paham. Kan ada rujukannya orang salah paham. Ya. Kalau selama nggak ada rujukan, nggak ada dalil, mungkin nggak bisa dikatakan salah paham. Jadi orang awam itu karena memang dengan keterbatasan ilmu yang dia dapat, orang jadi mengejas. Oh jas begini, ini sesat ya, karena nggak selevel, nggak seilmu. Coba kalau sama-sama ilmunya bisa diskusi, tabayun itu bisa ketemu titik temu. Tapi bagaimana mau bisa ketemu titik temunya? Makomnya nggak sederajat. Ya, jadi gimana mau kita mau jelasin? Ibarat mahasiswa sama SD nggak ketemu. Jadi salah pahamnya mungkin di ilmunya, di alimnya. Ya, kalau menanggapi Pak Ahmad tadi ya. Ya mungkin buat Pak Namar, karena memang saya tidak selevel dengan mereka kan. Nah, mereka orang berpendidikan, ada yang S2 Pak, rata-rata S2 lah. Yang MPDI ya kan, minimal SPDI ya kan, SAG. Lah saya kan nggak sekolah. Ya saya kelompok awam, jadi mungkin dia salah paham lah. Dan pasti nggak selevel lah. Makanya karena nggak selevel, apa mungkin sih mereka merasa tersaingi dengan kehadiran saya gitu di dunia dakwah gitu ya, di dunia dakwah ini. Toh saya ibaratnya orang kemarin sore dibandingkan mereka yang sudah levelnya master ya, apa magister apa master lah itu M itu. Saya nggak sekolah jadi nggak paham, nggak level. Jadi kalau takut apa ya, takut tersaingi pengaruhnya, saya nggak punya pengaruh apa-apa dan saya nggak pernah mempengaruhi apa-apa di masyarakat dan saya nggak pernah cari pengaruh. Bahkan orang saya bilang jangan percaya sama saya. Saya kan bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Toh apapun yang datang dari saya kan baru kata saya. Nanti ujung-ujungnya katanya kan.
Ini katanya ya dia janganlah, kalau emang nggak bener ya nggak bener gitu aja. Dan nyatanya selama ini nggak ada apa-apa. Iya emang nggak ada. Ya dan ini kan episode sendiri, lihat sendiri pernah ada apa sih zaman. Tapi kalau emang nggak itu di luar rel yang saya tempuh, saya yakin ini yang ini benar ya saya terjang aja, terserah mau saya anggap salah, nggak apa-apa, nyatanya saya nyaman enak kan gitu. Kalau saya nggak nyaman saya berhenti kan gitu Pak sebenarnya. Enggak, saya nggak ada masalah, dan selama ini nggak ada masalah. Beliau tuh kalau ketemu saya meluk saya, salaman meluk saya, karena memang saya nggak pernah ada persaingan, nggak ingin siapa, saya begini aja, itu biasa aja. Bahkan mereka itu setil Pak, beliau itu setil, pakai jas, safari minimal ya, gamis, pakai. Nah saya itu kayak gini, kayak tukang sate. Gimana mau nyaingin mereka sih? Nggak mungkin lah saya nyaingi para kiai, para ustadz ya, ora mungkin lah. Model tukang sate. Kadang-kadang ya emang lebih Pak. Tapi ya terserah, bagi saya nyatanya saya di masyarakat juga enjoy, enak, aman, saya bergaul biasa, nggak ada masalah saya di masyarakat. Toh kalau memang ada apa-apa kan panggil aja saya, nasehatin atau datengin saya, kan identitas saya jelas Pak. Saya kan bukan tipe benalu yang mencolok di pohon sana, nyedot dari pohon sana, pindah ke pohon sini, nyedot pohon sini. Saya kan nggak tipe gitu. Identitas saya jelas, datangnya aja kan nggak bakal kemana-mana. Daripada ngomongin saya di belakang saya, kan jadinya gibah. Bagaimana mungkin seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang punya titel S2, S1 kok masih seneng gibah, itu ngajinya piye? Ngono lho, kadang-kadang saya kan mendingan datengin saya, nasehatin wong kiai. Iya kan, ustadz. Toh saya mau nerima. Kayak gini, kayak Pak Nama datang ngeritik saya yang kan nggak ada masalah kan, udah selesai ya udah. Saya apa-apa itu, saya nggak ada masalah. Nah, nanti tambah dosa mereka, saya malah kasihan, saya aja nggak apa-apa. Biasa. Tapi yang jelas rujukannya kan seluruh dunia itu kan sepakat tadi. Artinya gini, semua permasalahannya rujukannya kan tetap ke Al-Quran. Iya, kalau orang Islam ya Al-Quran pedomannya. Kecuali di luar itu kayak misalnya kalau hadis itu kan masih ada saringan-saringan, jadi masih walau-alam, tapi kan rujukannya kan sodaqullah. Jadi setiap ada masalah dikembalikan ke Al-Quran, kita sepakat ini kebenaran, deal udah. Iya udah. Bukan pendapat pribadi Pak. Iya. Saya begini, rujukannya mana? Kalaupun pribadi, ya itu hal-hal yang sudah saya rasakan, itu pribadi. Tapi kalau yang enggak, kalau sifatnya input, informasi, ya informasinya dari sini. Iya, emang rujukannya udah jelas. Iya. Dan kita sepakat bahwa terserah mau percaya apa enggak. Pandangan itu Iya. pembeda, diterima atau tidak, semua menerima. Kalau udah kembali ke hukumnya Allah, semua sepakat. Ya kita harus berbeda lah, masa sama. Betul. Kita ada latar belakang berbeda. Itu bukan berarti dan Allah menciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda. Kontroversi itu kan perbedaan. Ya saya siap. Nah, ada lagi Pak, namun kita bebas saja sambil ngopi. Kalau itu biar dibikin kopi dulu Pak, biar terang. Cukup nanti nunggu nama.